Pada saat itu ada anak muda, Iya. dia kerja di salah satu perusahaan produksi di ban ya. Oh iya. Dia produksi ban motor itu. Nah, ini tangan masuk, kegiling, kesedot dia Ke dalam SIM. ke dalam mesin. Oh iya. Karena temen yang lihat mesin berhenti di sini, patah tulang ini. Gua coba, setelah dia agak lurus begini, gua press di sini, biar dia nggak kembali begini. Iya. Gua press, hasil alhamdulillah bro. Dengan jangka 2-3 bulan sudah kembali normal. Orang yang memang tidak mempunyai keahlian patah tulang dan dia tidak mengerti ilmu anatomi, dia tidak akan tahu tulang itu presisi atau tidak. Tapi buat seorang Pak Marcel, ya kan, yang sudah hampir 32 tahun menggeluti patah tulang ini, ya kan, yang memadukan antara ilmu medis dengan tradisional, itu bisa meraba, memprediksi bahwa tulang di dalam itu sudah presisi. Aduh, Om Marcel, kita ngobrol lagi nih Om Marcel. Kenapa pakai aduh bro? Iya, tamunya gue ngobrol sama lo doang, nggak ada siapa gitu yang bikin menarik gitu. Besok kita pampang di sini. Tuh. Foto tengkorak indah ya. Ngomongin masalah ini nih, gue pengen nanya-nanya tentang praktek yang lo jalanin di sini nih. Tadi apa aja sih tuh? Kan tadi udah disebutin di awal banyak gitu. Maksudnya di video kita yang sudah kita iniin ada udah disebutin. Ya salah satunya ya di sini ya yang saat ini agak menonjol tuh di patah tulang. Karena patah tulang itu orang nggak bisa malu-malu, nggak bisa menyembunyikan tangan yang patah bengkok datang kemari, dengkul yang bengkok juga datang kemari, gitu kan? Kalau masalah kekuatan seksologi itu bisa disembunyikan, tapi kalau masalah patah tulang itu udah nggak bisa disembunyikan lagi. Karena itu kan sudah cedera Om Marcel. Nah itu Om Marcel tuh belajar patah tulangnya tuh di mana Om Marcel? patah tulang itu sebenarnya begini, karena gue itu belajar anatomi dan gue memahami anatomi ya kan. Nah jadi itu sempat berkepikiran itu pada saat waktu masih sekolah dulu, waktu masih di asrama. Berkepikirannya dari begini, kalau gue cuman bisa sport massage doang, orang yang datang itu hanya mijat, pegal-pegal. Betul. Artinya nggak urgent. Tapi kalau patah tulang urgent, itu udah pasti. Ibaratnya dia datang ke tempat terapi gua dan minta diperbaiki. Nah tujuannya sih untuk mensejahterakan keluarga, ada tambahan daripada sport massage. Oh, berarti di sekolah Om Marcel itu ada kayak pelajaran tentang anatomi tulang. Oh anatomi itu tulang, bukan anatomi tulang. Nah, oh iya gua ya. Jadi ya gue betulin ya. Karena tulang itu adalah anatomi, ya kan, gitu kan. Anatomi itu tulang. Jadi Anatomi tubuh ya, Bang. nah, anatomi tubuh. Jadi kalau dibilang anatomi tulang itu nggak nyambung, kan gitu kan? Nah, jadi karena gua belajar itu pernah detail, belajar anatomi, jadi kan gua mengenal tulang nih. Tulang ini apa, gitu kan? Di tangannya ada 2 tulang, ada radius, ada ulna. Bahasa medisnya, radius ini lurusan jempol, ulna lurusan kelingking. Bertemulah di kubiti, ini namanya oskubiti, ya kan? Nah, ketemu di sini. Banyak orang yang patah di sini, ya kan? Nah, terus pertanyaannya, apakah patah ini dengan tradisional bisa disembuhkan? Nah, ya tuh. Nah, Banyak kan kontroversi patah gitu tuh tradisional atau medis, yang medis itu pasang pen ya. Nah, kalau ya lagu-lagu belum pernah ngerasain patah itu. wah, Yang gue belum pernah ngerasain, jangan sampai lah ya. tapi patah hati pernah loh. Iya. Nah, Tahu dah itu. nah gitu ya. Patah tulang belum pernah, pastinya patah hati mungkin udah, ya kan?
Nah kalau kayak patah tulang itu tuh ya, kayak patah tulang itu tuh yang kalau kayak medis itu kan di pen ya Om. Pen, ya. Dan itu dioperasi atau gimana sih itu? Ya iyalah kalau di pen itu udah pasti ini dibelah. Konon katanya nih, setelah dibelah ini tulang dikupas dari daging. Nah dia akan dipertemukan, dipresisikan. Iya iya. Gitu kan, dipresisikan. Gua kasih contoh, ini tulang. Iya iya. Tulang radius ulnanya begini 2. Iya. Patah nih atau fraktur bahasa medis. Tek, Nah, posisi begini kan? iya iya. Harusnya begini. Sama medis ini dibelah, dikupas, dipertemukan begini, set, biar dia presisi. Gitu. Lalu dipasang pen lah di sini. Nah, kalau gue belum pernah ngerasain, cuman menurut bayangan gue seperti itu, ya kan? Tapi di pelajaran ada nggak itu di pelajaran lagi? Oh nggak ada, nggak ada karena kan gue, walaupun gue ya pernah duduk di kursi kedokteran, gue kan nggak belajar medis, tapi belajar mengenal anatomi secara detail, mempelajari topografi secara detail. Tapi ada nggak sih pasien yang dari Om Marcel itu udah berobat ke rumah sakit tentang patah tulang nih? Dia berobat ke Om Marcel, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kenapa ya betul? Pada saat itu ada anak muda, Iya. dia kerja di salah satu perusahaan produksi di ban ya. Oh iya. Dia produksi ban motor itu. Nah, ini tangan masuk kegiling, kesedot dia Ke dalam SIM. ke dalam mesin. Oh iya iya. Karena temen yang lihat mesin berhenti di sini, patah tulang ini, dimatiin sama temennya. Nah, terus dibawa ke medis. Ya. Dibawa ke medis di pen nih. Di pen, posisi tangan begini. Ya. Dipakang pen di sini. Nah, pas begitu 9 bulan kemudian setelah pasang pen itu dia di ronsen ulang untuk mengetahui bahwa tulang ini nyambung nggak, gitu kan? Ternyata bro nggak nyambung. Oh gitu ya. Nah di sini nggak tahu ini kekurangannya apa. Kok bisa tulang ini nggak bertemu pen dipasang? Apa karena pas pemasangan pennya nggak presisi atau? Nah, ketidakpresisian. Tulang itu bertumbuh ya Om Marcel? Lah, bertumbuh. Dia bertumbuh. Jadi begitu dia di sini merenggang, artinya tulang nggak nyambung kan? Iya iya iya. Nah, akhirnya dibuka pen untuk diulang kembali. Si pasien ini menolak. Saya nggak mau di pen lagi dok. Terus saya minta dibuka aja pen saya. Setelah pen dibuka kan posisi tangan begini. Iya iya. Karena 9 bulan dia posisi nekuk begini. Datanglah ke rumah dengan referensi orang yang pernah berobat sama gua nih. Kenapa ini om? Oh ini patah apa? Di tulang apa? Mana hasil ronsennya dibacain? Oh kubitinya. Akhirnya di sini gua pegang, gua lurusin dari posisi begini lurus. Gua kasih kayu di sini, gua pen pakai sopakan. Ya kan biar tangan ini lurus dulu. Setelah ini lurus, di sini gua raba dengan perasaan gue yang paling dalam tentunya ya. Di samping gue bisa merasakan wanita yang paling dalam pun patah tulang bisa gue rasakan dengan rabaan tangan gue, ya kan? Nah di sini akhirnya gue coba. Setelah dia agak lurus begini, gue press di sini biar dia nggak kembali begini. Iya. Gue press. Hasil alhamdulillah bro. Dengan jangka 2-3 bulan sudah kembali normal. Kembali normal. Kembali normal. Tulangnya sudah menyatu atau gimana itu? Ya tulang sudah menyatu dan engselnya ini sendiri berfungsi kembali bisa begini. Oh tadinya nggak berfungsi? Nggak berfungsi begini aja. Nah itu? Kemana-mana dia jalan begini. Nah pas saat yang ke dokter itu, pas lagi ke medis itu tuh, dia tuh begitu nggak minta obatin sama dokter atau gimana? Ya yang jelas dia merasa dia udah nggak mau dipasang pen lagi, ya sudah dia berhenti dari medis. Direferensikan lah sama temennya untuk datang ke klinik gua, gitu kan. Alhamdulillah dia bisa normal kembali. Normal kembali. Cara Om Marcel pen lagi di Disopak. Kalau pen itu dari dalam dengan alat medis, kalau disopak
tradisional misalnya gitu kan. Gitu. Berarti itu dia juga selama 3 bulan itu tuh lurus aja tangannya gitu. Lurus, tapi setiap terapi gue latih untuk ditekuk. Oh, bedanya mungkin ini kali ya Om Marcel ya. Kalau mungkin kalau medis itu kan nggak diterapi. Enggak, di satu posisi ditunggu tulang itu nyambung. Tulang itu merekat lagi patahannya. Mungkin perbedaannya apa seperti itu dari pengobatan patah tulang tradisional dan medis itu apa Simple. Simple aja. apa tuh? Jadi contoh begini. Tulang ini fraktur atau patah. Dia disatukan begini. Kalau medis dia dipen dari dalam. Iya. Kalau tradisional tanpa dioperasi jadi disopak dari luar. Tujuannya sama. Ya kan? Medis melakukan pen supaya tulang ini tidak bergerak. Biar dia menyatu kembali dengan pertumbuhan kalsium. Iya. Ya kan? Tradisional pun sama. Dia menyopak dari luar. Setelah ini diraba, diurut dia tulang presisi. Dia disopak dari luar. Apa yang membedakan medis dengan tradisional? Konsepnya sama. Tradisional nyopak dari luar, medis menyopak mengepen dari dalam. Bedanya itu aja. Nah, gue tanya nih, gue aja lebih beneran tentang tadi lo praktekin itu ya. Kalau medis kan dari dalam. Ya, Nah, langsung di pen. Nah, itu kan dia presisi lurus gitu kan. Nah, kalau tradisional kan dia apakah tahu itu bakal lurus atau bergeser atau itu karena kan dari luar kita nggak tahu nih. Nah, gimana tuh masa apa? buat orang yang memang tidak mempunyai keahlian patah tulang dan dia tidak mengerti ilmu anatomi, dia tidak akan tahu tulang itu presisi atau tidak. Tapi buat seorang Pak Marcel, ya kan, yang sudah hampir 32 tahun menggeluti patah tulang ini, ya kan, yang memadukan antara ilmu medis dengan tradisional, itu bisa meraba, memprediksi bahwa tulang di dalam itu sudah presisi. Adapun tulang ini setelah dia menyambung tidak presisi, itu biasanya kesalahan pada si pasien. Pada saat proses penyambungan tulang belum menua, dia sudah banyak bergerak. Nah, di awal saya sudah pesan, ini jangan banyak bergerak, proses tulang sedang menyambung. Oh, itu setiap pengobatan itu Om Marcel selalu sampaikan itu ya? Sampaikan, kalau dia di medis boleh aja banyak bergerak karena dia dipen dari dalam dan dia mungkin dipasang baut. Nah, untuk pergerakan tulang itu kalau dia nggak jatuh, pen tidak akan copot. Tapi kalau tradisional dia diikat dari luar, ya kan? Nah, kesembuhan ini didukung sama kehati-hatian si pasien. Nah, kalau dia orang yang bisa merawat diri, anteng, tenang, itu insya Allah bisa nyambung kembali dengan presisi. Seperti itu. Oh, ya walaupun nggak sempurna sebelum patah lah ya. Ya, banyak kok pasien ada yang terlindas mobil truk pada saat dia SMP kelas 2. Ini femoris, os femoris atau tulang paha patah, remek. Itu bisa itu. Itu alhamdulillah. Raya ulum lagi. Atau patah. Patah remek, pecah. Wih, Urat ya tuh. uratnya aman. Oh, tapi kalau kayak gitu itu maaf ya Mas saya potong. Nah, kalau uratnya kayak gitu ada yang bermasalah itu tuh kayak kan ada urat kita ya di sini ya. Iya, Di kaki ini ada urat ya. ya ada urat, ada otot, ada saraf, ada peredaran darah. Urat katanya buat yang menggerakkan ini ya. Ya, urat itu ya buat menggerakkan sendi, ya kan? Kalau kayak urat ada putus kayak gitu gimana? Ya, harus penanganan medis, ya kan? Harus penanganan medis. Kenapa? Karena kalau untuk otot atau tendo dia putus, itu medis yang nyambung. Oh, bisa disambung deh, Mas. Bisa, kalau tendo bisa, kalau saraf ini nggak bisa. Ya kan, kalau tendo atau urat yang besar itu disambung bisa melalui ilmu medis. Itu, tapi dengan ilmu tradisional kita mau memaksakan, oh saya bisa nyambung otot, saya bisa nyambung urat, nggak bisa. Oh, nggak bisa tuh ya. Nah, Kalau ada tradisional yang bilang bisa itu bohong ya. bohong. Jadi ada batasan-batasan tertentu untuk seorang pengobat tradisional Dan untuk menangani pasiennya.
Nah, alhamdulillahnya saya mendapat pendidikan dari medis. Saya dapat pendidikan dari ilmu anatomi dan topografi. Saya insya Allah tidak sembarangan menangani pasien. Jadi sejauh mana saya menangani pasien, sejauh mana saya harus merujuk si pasien saya ke medis dulu. Seperti itu. Oh berarti Om Marcel berpatok sama medis juga ya tetap ya? Oh iya tetap lah, karena antara medis dengan tradisional itu bisa dipadukan. Oh kalau gue boleh nyimpulin nih berarti kalau kayak tradisional itu kan versi cara zaman dulu lah ya, versi zaman dulu ya. Bisa zaman dulu, bisa zaman sekarang sih. Ibaratnya yang mengobatkan kayak patah apa diganjel pakai kayu, pisopak seperti ini Ya ya. dan ini bedanya kalau medis yang medis itu kan harus dengan dibor, didalur, ya dikewut gini. Dan itu 2 kali kerja juga ya, nyabut pen juga. Dan rasanya ya kalau untuk para lansia yang mengalami fraktur atau mengalami patah tulang, ya kan? Itu biasanya untuk ditangani secara medis, itu kan perlu dicek dulu. Karena dia ada dilakukan pembelekan, operasi, ya kan? Iya. Jantungnya normal enggak? 1. Kedua, tensinya tinggi enggak? Terus satu lagi punya gula enggak? Diabetes enggak? Oh iya diabetes juga. Nah, ya. sekarang kalau dia diabetes atau dia pengidap gula, ya kan? Saya. Apakah dioperasi tidak beresiko? Ya kan? Dioperasi beresiko tentunya, gitu kan? Nah, jantung juga mendukung. Beresiko enggak orang yang jantung ini untuk dilakukan operasi? Pastinya diobservasi dulu, dirawat dulu, kan seperti itu. Nah, ya ada plus ada ininya ya. Ada minus minusnya pasti ada. Jadi kayak punya penyakit ini nggak boleh operasi. Mungkin bisa dengan pengobatan tradisional seperti itu, dan tradisional juga ada batasannya juga. Ada batasannya, jadi kita nggak boleh asal, ya kan? Nah itulah, alhamdulillah saya mempunyai ilmu 2. Saya padukan antara ilmu medis dengan ilmu tradisional. Nah jadi di sini saya juga membutuhkan medis untuk pendukung ketradisionalan saya. Begitu. Berarti kalau kayak untuk patah seperti kayak remuk itu bisa ya dengan secara tradisional gitu ya? Alhamdulillah ya, dengan ilmu tradisional keturunan yang saya punya, itu ada bacaan yang remek rempuh hancur lebur sampai itu tulang menjadi air pun bisa disatukan kembali. Wah itu kecanggihannya doa ya, doa itu. Oh berarti ya bisa seperti itu. Kalau gue jadi tertarik nih dengan kata remuk gitu. Kalau di pen kan nggak bisa ya kalau remuk ya? Kalau remuk hancur itu tidak bisa. Ada tulang yang dipasang pen pipa mungkin disambung, ada juga dia diamputasi. Nah, tapi dengan ilmu tradisional, ilmu keturunan saya punya, hancur remuk selagi otot, urat, peredaran darahnya tidak putus, itu bisa disatukan kembali. Ya tuh. Kalau misalnya sudah lama dari patahnya ternyata dia udah tumbuh nih tulangan nih, ya minta normalin lagi bisa nggak Pak? Kalau yang udah lama dia minta tetap diobatin secara tradisional, tentunya dia harus masuk ke medis dulu. Dia harus dioperasi dan dia harus dikikir dulu. Karena secara alami, tulang yang fraktur ini atau tulang yang patah ini dia bisa nyambung kembali dengan sendirinya. Kenapa? Karena sebenarnya tulang ini tidak di pen atau tidak disopap pun dia bisa nyambung. Bisa nyambung. Tapi tidak bisa seperti normal. Dengan pertumbuhan kalsium di ujung-ujung permukaan si tulang ini. Tapi yang jadi masalah, kalau tulang ini nggak diberikan ketenangan dengan pen atau dengan sopakan, tidak dikontrol dia dengan urutan atau dengan cek medis, nah apakah tulang ini presisi atau tidak? Nah dia menganggap sudah didiemin aja tulang ini nyambung, ternyata tulangnya seperti ini, menumpuk. Apakah ini nyambung? Ya enggak kan? Nyambung tapi numpuk. Nah ini nggak akan nyambung, dia cuma nempel di bocoran kalsium yang keluar.
Nah, seperti pengapuran, kayak gitu kan? Nah, Terus lagi seru nih gue pengen bahas Tuhan, tapi oh ya, kita nanti next selanjutnya. oke, Ini mungkin kita juga tunggu dari pertanyaan-pertanyaan para netizen yang nonton. ya, Pengen ada ditanya nggak tentang patah tulang? Mungkin Om Marcel bisa menjawab dari keluh-keluhan, dari tentang patah tulang itu ya Om Marcel. ya mungkin di sini nanti ada WA yang bisa dihubungi di apa tadi tuh namanya tuh. Nah, itu nanti disediakan di situ. Oh iya tuh para netizen. Di deskripsi. Nah, itu silakan netizen mau bertanya, selagi saya bisa menjawab akan saya jawab. Oke, Kayak gitu, oke? terima kasih Om Marcel. Oke, nanti kita ketemu kembali.